Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Nur Aisyah. Saya dari kelas 11 IPA MA Al-Haddad. Di video ini saya akan menjelaskan poin penting atau pelajaran yang dapat diambil dari film Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pertama, di sini saya akan menjelaskan profil mengenai Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis lahir di Yogyakarta tanggal 1 Agustus 1868 dan meninggal di Yogyakarta tanggal 23 Februari 1923 pada umur 54 tahun. Adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Dia adalah putra keempat dari 7 bersaudara dari keluarga Kiai Haji Abu Bakar. Kiai Haji Abu Bakar adalah seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta pada masa itu. Dan ibu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah putri dari Haji Ibrahim yang juga menjabat penghulu Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat pada masa itu. Nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwisi. Dia merupakan anak keempat dari 7 orang bersaudara yang keseluruhan saudaranya perempuan kecuali adik bungsunya. Dia termasuk keturunan yang ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, salah seorang yang terkemuka di antara Wali Songo, yaitu pelopor penyebaran agama Islam di Jawa. Silsilahnya tersebut ialah Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishaq, Maulana Ainul Yakin, Maulana Muhammad Fadlullah, Maulana Sulaiman Ki Ageng Gribik, Demang Jurung-Jurung Sapisan, Demang Jurung-Juru Kapindo, Kiai Ilyas, Kiai Murtada, Kiai Haji Muhammad Sulaiman, Kiai Haji Abu Bakar, dan Muhammad Darwisi atau Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pada umur 15 tahun, Kiai Haji Ahmad Dahlan pergi haji dan tinggal di Mekah selama kurang lebih 5 tahun. Pada periode ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu dalam Islam seperti Muhammad Abduh, Al-Afghani, Rashid Ridho, dan Ibnu Taimiyah. Ketika pulang kembali ke kampungnya tahun 1888, ia berganti nama menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pada tahun 1903, ia bertolak kembali ke Mekah dan menetap selama 2 tahun. Pada masa ini, dia sempat berguru kepada Syekh Ahmad Khatib yang juga guru dari pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Pada tahun 1912, ia mendirikan Muhammadiyah di Kampung Kauman, Yogyakarta. Sepulangnya dari Mekah, dia menikah dengan Siti Walidah, sepupunya sendiri, anak Kiai Penghulu Haji Padil, yang kelak dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan, seorang pahlawan nasional dan pendiri Aisyah. Dari perkawinannya dengan Siti Walidah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendapat 6 orang anak. Yang pertama, Dohana, Siraj Dahlan, Siti Bushro, Irfan Dahlan, Siti Aisyah, dan Siti Zahra. Di samping itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah pula menikahi Nyai Abdullah, janda Haji Abdullah. Dia juga pernah menikahi Nyai Rum, adik Kiai Munawir Krapyak. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mempunyai putra dari perkawinannya dengan Nyai Aisyah, adik ajengan penghulu Cianjur yang bernama Dandana. Dia pernah pula menikah dengan Nyai Yasin Pakualam, Yogyakarta. Beliau berdakwah, menegakkan kemakrupan dan mencegah kemungkaran. Komitmen dalam segala hal, seperti komitmen dalam berusaha, komitmen dalam berwirausaha, komitmen dalam berorganisasi. Sebagai seorang yang aktif dalam kegiatan bermasyarakat dan mempunyai gagasan-gagasan cemerlang, beliau mudah diterima dan dihormati di tengah kalangan masyarakat. Sehingga ia juga dengan cepat mendapatkan tempat di organisasi Jamiatul Khair, Budi Utomo, Syarikat Islam, dan Komite Pembela Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau memiliki nasionalisme yang kuat.
pada tahun 1912, Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk melaksanakan cita-cita pembaharuan Islam di bumi Nusantara. Ketika murid Kiai Haji Ahmad Dahlan menanyakan apa itu Islam, Kiai Ahmad Dahlan menjelaskan dengan Islam itu dengan memainkan biola dan bertanya apa yang dirasakan oleh murid-muridnya, yaitu tenang, damai, dan menyejukkan. Itulah Islam, membuat damai, tenang, dan menyejukkan umat. Poin-poin yang dapat kita ambil adalah nilai kesetaraan. Manusia pada prinsipnya memiliki hak yang sama di mata Tuhan. Dalam konteks dakwah, kesetaraan ini penting mengingat mad'u sebagai objek dakwah beraneka ragam suku budaya, tingkat pemahaman, dan pendidikan serta ekonomi. Berikutnya adalah nilai Islam rahmatan lil alamin. Nilai Islam rahmatan lil alamin adalah gambaran wajah Islam yang damai, sejuk, dan teduh. Berikutnya adalah nilai kesenian. Ada ungkapan bahwa hidup dengan seni akan menjadi indah. Seni dalam konteks dakwah sama dengan film sebagai media dakwah. Dalam film ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan tampak memainkan biola dengan piawai. Suatu ketika, suara biola terdengar dari kejauhan dengan lagu lir-ilir. Nilai modernisme. Nilai ini berarti mengambil sesuatu yang baru, walaupun biasanya harus berbenturan dengan yang lama atau disebut dengan tradisi. Kiai Haji Ahmad Dahlan berusaha mengubah arah kiblat masjid yang salah satu menggunakan alat yang saat itu dianggap modern. Nilai pendidikan. Pendidikan merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas umat. Demikian pula tampak dalam semangat Kiai Haji Ahmad Dahlan di film ini. Ia bergabung dengan gerakan Budi Utomo yang konsen pada dunia pendidikan. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.